Jemaat Tuhan, hari ini bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Kuitang, kita menyelenggarakan ibadah keluarga dalam rangka Minggu Prapaskah kelima. Situasi dan kondisi bangsa kita masih belum terlalu berubah di tengah-tengah pandemi global COVID-19 ini. Melalui ibadah minggu ini, kita terus berupaya untuk berperan aktif turut serta menangkal penyebaran COVID-19. Meskipun demikian, hati kita tetap terarah kepada Tuhan, sehingga mulut kita tetap mampu memuji Tuhan.
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia.
Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini Minggu 29 Maret, kita mendalami firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Dalam situasi saat ini, apakah saudara-saudara semakin kuat, semakin tidak takut, semakin tenang, semakin teduh menghadapi angin ribut dan ombak ganas COVID-19? Atau apakah makin bergetar hati kita, makin lemah hati kita, makin takut menghadapi COVID-19? Apakah kita makin sedih, lemah mendengar teman, saudara, anggota gereja lain, anggota masyarakat lain meninggal karena COVID-19? Apakah kita takut menghadapi dampak ekonomi dari COVID-19? Dampak pada pekerjaan, bisnis, ekonomi keluarga, dan ekonomi negara. Karena makin lama kita di karantina, makin sulit menjalankan ekonomi kita. Makin menipis persediaan uang materi, makin gelisah di rumah terus. Menghadapi COVID-19, kita harus makin kuat. Ketakutan makin dilenyapkan dari hati, jiwa, dan pikiran kita. Bagaimana kita agar kuat, tenang, dan teduh menghadapi angin ribut dan ombak ganas COVID-19? Mari kita menghayati dari Kidung Jemaat 30A.
angin ribut menyerang. Saya menyanyikan untuk kita. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah, dan pandukan bidukku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah hati kuat dan tenang. Di Kau saja yang tetap sumber pengharapanku. Biar aku Kau dekat di naungan sayap-Mu. Dari ayat 1 dikatakan bahwa ketika angin ribut, ombak ganas dari COVID-19 membuat getar dan takut hati kita, maka kita lari kepada Tuhan, bukan menantang wabah COVID-19 dengan kekuatan sendiri. Kita berseru kepada Yesus Juru Selamat agar ditolong, diselamatkan. Melalui Roh Kudus dan firman-Nya, hidup kita dipandu. Agar keluarga kita, gereja kita, bangsa kita sampai ke tempat yang teduh. Bisa jadi angin ribut dan ombak ganas tetap ada, tapi Yesus memberi tempat yang teduh dalam hidup kita. Tempat yang teduh adalah dalam dekapan naungan sayap Tuhan, yang membuat kita tentram, hati kita kuat dan teduh. Itu di ayat 2 Kidung Jemaat 30a. Yesus Juru Selamat adalah sumber pengharapan, andalan hidup, Tuhan pengharapan, karena dapat memulihkan hati yang sedih, sendu, hati yang berduka, karena ada yang sakit dan ada yang meninggal, ada kesulitan ekonomi akibat angin ribut ombak ganas COVID-19. Hidup kita yang bercela, berdosa, tapi Tuhan memberi anugerah, mau menerima kita, menghapuskan dosa kita, sehingga firman Tuhan, air hidup, memenuhi dan memuaskan hati jiwa kita. Itu dalam ayat 4 Kidung Jemaat 30a. Mengapa Yesus menjadi sumber pengharapan kita? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita percaya kepada Yesus bahwa kematian fisik bukanlah akhir yang menakutkan, tapi merupakan pintu kepada hidup kekal yang berkelimpahan. Orang percaya yang dibangkitkan tidak akan pernah mati. Bukan arti mati fisik di dunia. Ia memiliki tubuh baru, tubuh kekal. Hidup kekal menekankan tentang perubahan batin yang harus terjadi,
yang dikerjakan oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 11 ini, Yesus mendorong Marta, jangan hanya tahu tentang akhir zaman, tapi supaya dia percaya bahwa Yesuslah yang memberikan kebangkitan dan hidup kekal. Kebangkitan Lazarus menjadi suatu perumpamaan yang diberikan di depan mata murid-murid. Seperti Lazarus dibangkitkan, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang hati jiwanya mati karena mengikuti keinginan daging, keinginan dosa, ia terpisah dari sumber pengharapan, tidak melekat pada Yesus. Kalau ada masalah, tidak lari pada Yesus, lari pada teman, lari pada kekuatan dunia. Orang yang hati jiwanya mati, maka pengharapannya pada Tuhan juga mati. Orang ini tidak mau dipandu Yesus dan Roh Kudus. Dia berjalan sendiri, ikut kehendak sendiri, tidak mau berseru dalam doa kepada Tuhan dengan berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Mungkin ia berdoa, tapi hanya sekedar formalitas. Ketika angin ribut dan ombak ganas dari COVID-19, ia tidak mendapatkan keteduhan, tidak mendapat ketentraman, tidak mendapatkan ketenangan hati dari Tuhan. Ia makin lemah, makin putus asa menghadapi angin ribut ombak ganas COVID-19. Makin didengarnya tentang bertambah banyak orang yang positif COVID, makin banyak orang yang meninggal, makin susah ekonomi, hati jiwanya makin lemah, makin putus asa. Dia merasa sendirian, tidak ada yang mendekap hidupnya. Orang yang hati jiwanya mati karena tidak mengandalkan Yesus, maka andalannya hanyalah kekuatan dirinya, materinya. Ketika Lazarus meninggal, Marta dan Maria kehilangan pengharapan pada Yesus. Saat Lazarus sakit, mereka sangat berharap pada Yesus. Mereka berseru pada Yesus. Melalui Yohanes 11 ini, Yesus mengajarkan pada kita bahwa waktu sehat, waktu sakit, waktu mau meninggal, pengharapan dan andalan kita hanya pada Yesus. Yesus menyempurnakan iman Marta dan Maria, bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Yesus berkuasa atas hidup, penyakit, penderitaan, dan juga berkuasa atas kematian. Baik hidup maupun mati, kita milik Yesus. Yesus meyakinkan murid-murid bahwa kuasa firman dapat membangkitkan orang yang mati. Dan orang mati bisa mendengar firman Tuhan. Yesus bisa membuat hati jiwa yang mati mampu mendengar firman Tuhan. Bisa dibangkitkan, bisa diperbaharui agar memiliki hati, jiwa dan pikiran yang hidup dan mau dipandu oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Agar mendapatkan keteduhan, ketentraman, kekuatan hati dan ketenangan. Firman Tuhan dapat membuat hati yang sendu, yang berduka, takut, khawatir, menjadi pulih, bersemangat, kuat menghadapi angin ribut dan ombak yang ganas dari COVID-19. Tuhan menghidupkan hati dan jiwa yang mati dengan menebus dosa-dosa, mengampuni dengan anugerah Tuhan melalui kematian Yesus. Pengampunan, penebusan membuat hati kita segar, hati kita puas karena Yesus menguasai hidup kita. Kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan di dalam doa penyesalan dosa kita. Kita merendahkan diri mengakui dosa-dosa kita, bahwa kita pernah tidak mengandalkan Tuhan. Kita lari kepada dunia, ikut kemauan dunia dan kemauan daging. Kita berdoa agar banyak orang menyesali dosa karena perilaku mereka
menyebabkan COVID berkembang. Tidak mau berdiam di rumah, tidak menjaga jarak, keras hati berkumpul di mal, di kafe, atau di mana saja. Dalam doa penyesalan, kita mengakui, mungkin kita juga tidak mendukung, tidak bertindak melakukan pencegahan COVID-19, tidak membangun kekebalan tubuh, dengan sengaja begadang untuk hal yang tidak perlu. Kalau kita tidak mengakui dosa, tidak ada pengampunan dari Tuhan. Maka doa kita terhalang. Tuhan tidak menyendengkan telinganya pada orang yang tidak rendah hati, tidak mengakui dosa. Kita berdoa agar dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Kalau belum sesuai, kita menyesali terus dan meminta pengampunan Tuhan. Hanya Yesus yang mampu mengampuni kita, membebaskan keinginan daging, pementingan diri sendiri. Kita berdoa dengan hati dan jiwa yang menanti-nantikan Tuhan, dengan sangat berharap agar diperbaharui hati yang lemah, yang berduka, yang sendu, yang gelap, yang gelisah, yang terkulai, yang lesu, putus asa, agar diberikan kelegaan, penghiburan, kekuatan, keteduhan, ketenangan, dan kepuasan. Kita berharap lebih daripada pengawal mengharap pagi. Artinya, kita yakin pada Yesus seperti keyakinan kita menanti pagi yang pasti datang. Kita sangat mengandalkan Tuhan karena janji Tuhan itu pasti dan kekal, seperti kepastian datangnya pagi. Orang yang hatinya mati seperti tulang-tulang yang amat kering. Itu yang dikatakan dalam Yeskiel 37. Walau Tuhan sudah memberikan otot-otak urat kepada tulang kering. Ini menggambarkan Tuhan sudah memberi kekuatan pada manusia. Tapi kekuatan manusia tidak bisa menghidupkan tulang kering itu. Manusia yang sudah mati pengharapan tidak bisa menghidupkan pengharapannya sendiri. Menurut Yeskiel 37, hanya Allah yang tahu menghidupkan pengharapan yang sudah mati. Dalam situasi bisnis yang terhambat, dalam situasi ekonomi yang tidak begitu baik dan tidak menguntungkan, yang tidak menghasilkan uang, kita bisa kehilangan pengharapan. Ketika terus di rumah, tidak bisa melakukan apa-apa, kita bisa putus asa. Disinilah kita katakan bahwa Tuhan bisa membangkitkan pengharapan yang sudah mati, membuat hidup bersemangat lagi, mau bergumul, mau berjuang, mau berlatih, mau belajar strategi, mempersiapkan diri ketika keadaan menjadi lebih baik. Kita bersemangat, berolahraga, membuat kegiatan kreativitas di rumah kita. Percaya pada kebangkitan Yesus berarti membuat hati jiwa yang mati menjadi hidup. Pengharapan membuat orang terus berjuang, bersemangat, bersukacita, bergumul, melewati masa sulit tanpa putus asa. Marilah kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang membangun pengharapan kita. Dan kita semakin memahami makna pengharapan itu. Amin.
Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami sangat berpengharapan pada Yesus yang bangkit dan hidup. Kami terus mengakui dosa kami, agar doa kami tidak terhalang di hadapan Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan, agar kami dipulihkan dari ketakutan, kesedihan, hati yang lemah, khawatir, putus asa, agar kami menjadi kuat, teduh, tenang, segar, puas, semangat, berjuang menghadapi COVID-19 dan menghadapi masalah ekonomi. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, lemah dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Arnold Tarigan yang sakit demam berdarah, untuk Bapak Henry Siagian yang harus diisolasi, untuk Ibu Santi Sirait beserta keluarga, agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sakit, yang lemah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Orang tua yang lansia, kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh korban COVID-19 yang dirawat di seluruh dunia dan di Indonesia, serta yang di Jakarta. Berikan kekuatan dalam kekebalan tubuh mereka, agar mereka disembuhkan. Kami juga berdoa untuk seluruh dokter, perawat, dan juga relawan. Berikan kekuatan mereka, berikan semangat dan kesegaran, agar pelayanan mereka semakin kuat dan semakin sehat. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa agar wabah pandemi corona ini bisa segera berlalu. Demikian juga masalah perekonomian nasional dan setiap keluarga, masalah usaha-usaha bisnis yang begitu berat pada saat ini. Berikan hikmat, berikan jalan keluar, agar kami bisa mengatasi masalah ekonomi. Demikian juga mereka yang mungkin terjadi PHK, Tuhan berkati, agar mereka juga dimampukan ya Tuhan untuk mendapatkan ekonomi atau keuangan bagi mereka. Demikian juga usaha-usaha besar dan usaha kecil. Biarlah mereka terus ya Tuhan boleh melakukan tugas-tugas mereka untuk menghidupkan ekonomi dari perusahaan dan juga karyawan, mencukupkan kebutuhan bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, kesegaran, semangat untuk mengatasi COVID-19 ini, dan dijauhkan dari kejenuhan, dimampukan untuk bekerja secara kreatif di rumah mereka. Demikian juga untuk anak-anak yang sekolah, kuliah, dan melakukan tugas-tugas di rumah. Tuhan berkati ketekunan mereka, kedisiplinan mereka. Biarlah proses belajar berjalan dengan baik. Demikian juga mereka yang bekerja di rumah. Biarlah mereka dengan tekun melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan mereka yang harus keluar, biarlah mereka bisa menjaga jarak, menjauhkan dari penularan-penularan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk keluarga yang berduka, dari keluarga Bapak Miki Montolalu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Di dalam kedukaan mereka mendapatkan kekuatan dan mendapatkan damai dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan dari GKI Kuitang, para pendeta dan penatua, diberikan kemampuan untuk melayani mulai tempat mereka masing-masing. Berikan kepada mereka ya Tuhan kegiatan-kegiatan ketika di luar rumah, juga diberikan hikmat untuk menjaga. Jangan tercemar, jangan tertular ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Presiden, Menteri,
pemerintahan daerah agar turut bekerja untuk mengatasi masalah COVID-19 ini dan juga memperbaiki ekonomi bangsa dan juga di daerah. Demikian juga para tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh nasional turut mendukung upaya pencegahan COVID-19 ini dan menolong upaya perbaikan ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat. Kami berdoa dalam Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Mari kita terus meyakini bahwa Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.